Kehidupan kami dipenuhi sedamai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Maka itu kami mau lebih lagi, masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan kami kepada-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Biarlah melalui penyembahan kami Tuhan disenangkan. Biarlah melalui penyembahan kami banyak orang bisa merasakan juga kasih kuasa Tuhan yang terpancar melalui kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah bagi kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan yang begitu besar buat kebaikan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki beribu-ribu cara untuk menolong, untuk memulihkan kami. Maka itu Tuhan, apapun keadaan yang kami alami pagi hari ini, apapun keadaan di sekitar kami, baik buruk, kami percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami adalah anak yang mengasihi. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu menjaga kami, melindungi kami, siap mengangkat kami kalau kami mungkin sedang ada di keadaan-keadaan yang tidak baik. Kami percaya ini semua pasti berlalu. Kami percaya sekalipun kami ada di lembah kekelaman, gadang dan Tuhan melindungi kami, sehingga kami boleh melewati setiap permasalahan dengan kemenangan yang datang daripada Tuhan. Maka itu kami menyaksikan kuasa-Mu yang besar melalui penyembahan kami pagi hari ini sebagai ucapan syukur juga untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari kami, sepanjang kehidupan kami. Tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam lekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Jadi perisaiku, mengeliliku, memeliharaku, anugerah-Mu seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu terjadi dalam hidupku. Mari arahkan pandangan kita pada Tuhan pagi hari. Dengan segenap hati akan tertuju padamu, kekuatanku hanya
jadi kekuatan bagi kita. Karena Dia mendekat kita dengan erat, dengan penuh kasih. Terlebih di saat kita menanti. Ini yang menjadi pilihan kami, yaitu tetap percaya pada kuasa-Mu, untuk tetap percaya. Terima penyembahan kami pagi hari, tetap menyembah. Kalau Kau pernah menolong kami saat ini dan seterusnya, Kau tetap menolong kami, jangan angkat anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku memelihara. Anugerah-Mu untuk seumur hidup. Ada saat yang lain beri. Anugerah-Mu jadi perisaiku memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam. Anugerah-Mu untuk seumur hidup kami. Anugerah-Mu untuk seumur hidup terjadi dalam. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Aku punya Tuhan yang besar. Menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Lebih sungguh lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang tak
Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, bahkan kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau hidup dalam kekhawatiran, kami tidak mau hidup dalam ketakutan, kami tidak mau hidup dalam berbagai macam cara yang lemah Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami, yang memberikan kami jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun Tuhan berkati kami, pimpin kami, tuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang mau menyerang kami di alam sadar bawah sadar, yang mau mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan baru dengan firman-Mu di pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34. Ya. Saya akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dengan ketekunan. Haleluya. Ya, kita akan lihat di sini. Firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya, janganlah kamu khawatir akan apa? Hari besok. Ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita khawatir tentang masa depan kita. Tuhan tidak mau kita khawatir tentang hari depan kita, karena hari depan kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kita mau makan hari ini, ada makanan kita nikmati. Segala berkat Tuhan hari ini kita bisa nikmati. Besok ada lagi. Ya, kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Di padang gurun mereka berteriak minta makan. Tuhan kasih mereka makan. Musa mulai berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan apa? Mana dari surga, roti dari surga. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita pada pagi hari, coba kita lihat di dalam Keluaran 16. Dalam Keluaran 16 ayat
ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Nah, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuatnya orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi ketika Tuhan memberikan mereka berkat, ketika Tuhan memberikan mereka makan, mereka bingung itu apa. Ya, karena itu ada di hamparan, di atas rerumputan, di atas apapun yang ada di situ. Begitu semua mereka harus memungutnya, mengumpulkannya setiap pagi. Ya, setiap pagi, ketika pagi hari mereka menikmati, karena firman Tuhan berkata selalu baru setiap hari kasih setianya Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan begitu baru buat kita semua, dan berkatnya juga baru. Kenapa? Tuhan berjanji. Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak mau kita khawatir akan hari besok. Tuhan tidak mau kita khawatir apa yang harus kita makan besok, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita lakukan besok. Itu yang terjadi. Ya, mereka memungutnya. Ada yang memungut banyak tapi tidak berkelebihan. Ada yang memungut sedikit tapi tidak kekurangan. Kenapa? Tuhan tahu pas ketika mereka mengolahnya, semua sesuai dengan kebutuhan mereka. Pas. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dia bisa simpan sampai esok hari. Coba perhatikan di situ. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Berarti apa? Semua harus dimakan sampai habis, selesai. Begitu sore hari, malam hari, makan malam, selesai. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Begitu kena matahari panas, dan roti-roti itu, mana itu, mencair semua, hilang. Harus tunggu besok pagi lagi. Jadi pagi-pagi mereka harus datang untuk apa? Memungutnya. Tuhan memberikan itu semua. Karena apa? Karena kasih, karena setianya, karena janji. Dan Tuhan mau supaya apa? Bangsa itu tidak khawatir. Amin. Tuhan mau bangsa itu tidak khawatir. Mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Tuhan membawa kirim semua burung puyuh yang ada di sekeliling, datang dan tumpuk yang cukup tinggi, sekian hasta tinggi. Berarti di hamparan padang gurun itu semua isinya burung.
Pagi hari mereka memungut. Mana siang hari mereka menangkap burung. Dan itu luar biasa. Ya, kekurangan kita. Yang berlebihan, yang ngambil berlebihan, yang ngambil banyak, tidak berlebihan. Yang ngambil sedikit pun tidak kekurangan, tetapi itu pas. Takaran yang Tuhan berikan kepada kita pas. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari ini. Hari besok itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan, coba perhatikan baik-baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba kita lihat dulu mulai dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting. Kenapa Tuhan bilang hidup itu lebih penting? Karena hidup kita diberikan oleh Tuhan. Napas kita diberikan oleh Tuhan. Kita menjadi hidup. Amin. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Gak usah kita pikir berkat, gak usah kita pikir apa yang harus kita makan besok, karena Tuhan sudah sediakan buat kita. Ketika kita tidur malam, Tuhan menyediakan buat kita. Amin. 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 Jadi tidak perlu kita khawatir. Ini kita hari-hari ini kalau kita perhatikan, hidup semakin sukar, semakin sulit. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Ya, buat orang dunia itu semua dicari oleh, di situ dikatakan bahwa semua itu dicari oleh orang dunia. Coba kita perhatikan ayat selanjutnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita jauh melebihi daripada ciptaan yang lain. Amin. Masih mau khawatir hari-hari ini? Masih bimbang, masih ragu? Lepaskan itu. Ya, lepaskan itu dari pikiran kita, lepaskan itu beban kita yang menekan kita hari-hari ini. Tapi kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Di situ dikatakan ayat selanjutnya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ayat 27, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kita dapat karena khawatir kita menambahkan hidup kita lebih panjang lagi? Tidak, malah tambah mundur, berkurang. Kita khawatir berarti apa? Kita tidak percaya sama Tuhan. Kita bimbang, kita ragu, kita tidak percaya sama Tuhan. Tadi pujian mengatakan kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tapi kenapa kita khawatir? Sudah dikatakan sering kita baca firman Tuhan ini, tapi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Amin. Petrus ketika dia khawatir, firman Tuhan berkata bahwa ketika Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, dia lihat bahwa semua berkata itu hantu, tapi ada yang berkata itu Tuhan. Dia katakan kalau itu Tuhan, biarkan aku berjalan mendapatkan Engkau. Dia keluar dari air, dia berjalan di atas air. Selangkah dua langkah dia masih terus berjalan. Tetapi ketika dia mulai merasakan tiupan angin di telinganya,
Dia mulai memalingkan ke kiri dan ke kanan. Akhirnya dia tenggelam. Dia tidak percaya. Dia mulai khawatir. Dia mulai ragu-ragu. Dia mulai bimbang. Dia jatuh. Dia tenggelam. Akhirnya Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan bilang apa? Hai orang yang kurang percaya. Kita kurang percaya aja kita tenggelam. Kita kurang percaya aja kita jatuh. Tapi Tuhan mau kita tidak kurang percaya, tetapi tetap full percaya. Amin. Tetap percaya. Melangkah terus bersama dengan Tuhan. Walaupun hari-hari ini sulit, terus percaya sama Tuhan. Karena Dia Tuhan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan. Kembali pada kita. Tetapkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berdirilah teguh. Kenapa? Tuhan mau kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita tetap percaya. Hati kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu. Ketika Yosua dikasih tanggung jawab yang besar, apa yang terjadi dengan Yosua? Dia melihat Musa melakukan begitu banyak hal yang luar biasa dan dia mengikuti Musa. Ketika tongkat estafet itu berpindah tangan kepadanya, Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetapi tetap aja Yosua masih belum segenap hati dia percaya. Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua. Akhirnya dia mulai percaya dengan Tuhan. Ketika dia percaya dengan Tuhan, dia mulai melangkah. Dia mulai berjalan. Mujizat demi mujizat terjadi. Hal yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, tetapi karena dia bersama dengan Tuhan, dia percaya dengan Tuhan, dia dapat membelah laut itu luar biasa. Ya, itu luar hal yang luar biasa yang dilakukan sama Yosua. Karena apa? Tuhan beserta dengan dia, dan dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itu yang membuat dia kuat. Itu yang membuat kakinya tetap kuat. Dia tidak goyah. Nah, itu yang terjadi. Ayat 29, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tidak tumbuh, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Ada dari kita yang bisa membuat bunga tiruan banyak di mangga 2, ya kan? Persis. Tapi dia tidak bisa layu dan mati. Bunga tiruan banyak. Kalau kita perhatikan, di sini dikatakan apa? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo yang begitu luar biasa, ya, dia membangun kerajaan yang luar biasa. Ya, segala sesuatu dia punya. Apa yang Salomo punya? Semua dia punya. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa terjadi saat itu dan tidak akan pernah terjadi lagi. Apa yang Salomo alami hanya sekali di bumi, tidak pernah terjadi. Segala kemuliaan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di sini dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Sekarang banyak kita khawatir dengan wajah kita kurang cantik, kurang cakep, padahal segala sesuatu sudah Tuhan berikan yang begitu luar biasa. Dipermaklah wajah kita dengan segala macam cara, dioperasilah, ditanamlah, dan segala macam. Segala sesuatu Tuhan berikan bukan tanpa alasan. Alis mata kita Tuhan berikan dengan luar biasa. Ada fungsinya, bukan tidak ada fungsi. Segala sesuatu ada fungsi. Nah, tapi kurang puas. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, kita tetap kurang puas. Mau sampai kapan kita kurang puas? Manusia tidak akan pernah puas. Ketika sudah punya satu, mau dua. Ketika sudah punya dua, mau tiga, mau empat, mau lima, dan seterusnya. Kenapa? Itulah sifat dasar manusia, kurang puas. Dan di sini dikatakan apa? Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Allah sendiri yang mendandani kita. Berarti Allah sendiri yang mempercantik kita. Allah sendiri yang membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang yang cakap, orang yang ganteng. Berarti kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Postur tubuh kita begini, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tetap Tuhan mau kita percaya diri. Ya, tidak perlu kita rendah diri, tidak perlu kita bingung karena kita begini dan begitu. Jangan mempertanyakan itu. Tuhan mau kita percaya. Ya, kalau sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, tetap percaya. Ya, Tuhan masih menjaga dan Tuhan masih melindungi kita, tetap percaya. Tidak perlu kita khawatir tentang apapun juga. Di sini rumput aja Tuhan mendandani, bunga di ladang pun Tuhan bikin begitu luar biasa. Ada hamparan bunga, hamparan rumput. Kalau saya pulang ke Atambua, ke salah satu tempat di pegunungan yang cukup tinggi, di situ dikatakan bahasa sana Fulan Fair. Itu satu hamparan, kalau kita mendaki ke atas bukit itu hamparan ada satu bunga, warnanya kuning. Sepanjang jalan itu sampai kita di atas puncak. Di atas puncak cukup dingin, berangin dan luar biasa. Dan di atas puncak itu tanah datar. Dan di situ tumbuh ada kaktus yang buahnya bisa kita makan seperti buah naga, tapi buahnya kecil-kecil. Nah, itu kalau kita perhatikan bunga yang begitu cantik yang Tuhan dandani, itu begitu luar biasa. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan berkata, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan sanggup mendandani kita. Yang kalau bunga di ladang yang hari ini ada besok dan hilang. Karena apa? Karena dia layu dan mati. Ya, hari ini ada dan besok pasti dia layu dan mati. Begitu panas terik pada sore hari, dia layu dan besok sudah kering. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, Allah sanggup
kurang kerjaan mau nanam begitu hamparan yang begitu luas, tetapi dengan sendiri, mungkin lewat angin, lewat burung dan segala macam, lewat lebah, itu semua bisa jadi. Karena Tuhan punya cara untuk mendandani, membuat itu menjadi luar biasa. Nah, di situ dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Kenapa kita tidak percaya ini? Kenapa kita mesti khawatir karena kita tidak ganteng atau tidak cantik? Padahal Tuhan sudah berikan kepada kita hal yang luar biasa, ya, sempurna. Ya, Tuhan membuat kita seturut dengan gambar. Ya, Tuhan menjadikan kita seturut dengan maunya Tuhan. Kenapa kita mulai merubah? Kita mulai merusak gambaran Allah itu. Nah, ini kembali kepada kita. Karena apa? Kita tidak percaya. Kita kurang percaya dan kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai bingung akan hari besok, akan apa yang terjadi dengan diri kita, apa akan yang akan terjadi dengan hidup kita selanjutnya. Tuhan tidak mau kita khawatir itu. Karena apa? Semakin hari kita melangkah ke depan, semakin umur kita bertambah. Bukan kita semakin muda. Ya, semakin kita menjadi tua. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tidak perlu khawatir. Ya, soal makan, soal minum, soal pakaian, tidak perlu kita khawatir. Firman Tuhan berkata bahwa Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada semua bunga yang ada di ladang. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga. Nah, salah satu dari bunga itu. Berarti apa? Dengan segala kemuliaan dia bisa bikin apa aja. Ya, Salomo bisa lakukan apa aja. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata demikian. Dia tidak berpakaian seindah daripada salah satu bunga itu. Ayat 31 coba kita perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, tidak perlu kita khawatir karena semuanya itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ayat 33. Di situ dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam segala hal, dalam segala hidup kita. Utamakan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh Tuhan sebagai nomor satu, yang paling utama. Di situ dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita.
Tuhan tahu, Tuhan mengenal jauh daripada kita sendiri mengenal hati kita. Hati kita berteriak, Tuhan tahu. Hati kita menangis, Tuhan tahu. Bukan Tuhan gak tahu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita cari Tuhan. Gak perlu kita mati-matian kerja. Gak perlu kita banting tulang sampai patah-patah juga. Tidak ada kita dapatkan. Kenapa? Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada yang menambah. Ya, mau susah payah sampai tulang patah-patah, orang kalau orang tua bilang kerja keras banting tulang sampai patah-patah itu tetap. Berkat kita yang segitu. Ya, dapat banyak juga cukup. Dapat sedikit pun tetap cukup, tidak berkelebihan, tidak berkekurangan. Amin. Amin. Kalau kita perhatikan, coba perhatikan hari-hari ini, orang kaya makannya juga sama. Ya, orang miskin tetap dia bisa makan juga. Ya, orang yang berkekurangan tetap aja dia bisa makan. Yang penting makan, yang penting tetap hidup. Yang penting bisa taruh kepala, ya bisa tidur. Begitu taruh langsung hilang. Tapi banyak orang kaya begitu taruh kepala dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia pikir bagaimana hartanya, bagaimana kekayaannya. Kalau dia nanti tiba-tiba kenapa, bagaimana dengan kekayaannya, bagaimana dengan segala sesuatu yang sudah dia cari, sudah dia dapatkan. Kenapa? Mereka nggak bisa tidur. Karena demikian. Karena hati di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tetapi hati kita ada di mana? Ada sama Tuhan atau hati kita ada sama harta kita, sama kekayaan kita, sama segala yang kita punya? Kembali pada kita. Hati kita. Kalau kita hati kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan segala yang terbaik. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup, Tuhan siapkan buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita bimbang dan ragu, tetap percaya sama Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan susah kita bawa pada esok hari. Kita masih memikirkan terus, tanpa pernah kita lepas, tanpa pernah kita tinggalkan. Begitu malam tiba, kalau Bapak Gembala bilang selalu cek dan recek, ya, selalu cek dan recek kembali sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, ada sesuatu yang salah, mari kita perbaiki di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita taruh kepala untuk tidur, kita akan tidur dengan pulas. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa pada malam hari, kita nggak mungkin bisa tidur dengan pulas. Serahkan semua sama Tuhan. Serahkan sepanjang hari yang sudah kita kerjakan, kita mengucap syukur. Dan juga sepanjang malam kita harus istirahat. Kita minta Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sehingga setiap serangan-serangan malam, setiap mimpi-mimpi buruk itu dihancurkan sama Tuhan. Tidak kita alami. Dan ini kita akan beristirahat dengan tenang sampai ketika pagi hari kita bangun dengan badan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dan itu Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat, ya, kita tetap percaya, jangan kita kurang
percaya. Tetapi percaya kita semakin hari, semakin kita membuat hati kita full percaya. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita harus cari Tuhan, dan cari Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan mau supaya apa? Kita terus baca, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca firman sehingga apa? Membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Hari ini kami belajar tentang kami tidak mau khawatir tentang apapun juga, bahkan tentang hari esok Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan kami lebih besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami yang sanggup menolong kami, membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Firman-Mu berkata kepada kami pada pagi hari ini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan mau kita cari Tuhan dulu, utamakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Kalau ada yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, ada yang masih khawatir, ada yang masih takut, ada yang masih bimbang dan ragu, mari kita teguhkan hati kita, kita kuatkan kaki kita, kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kuatkan iman kita, jangan pernah kita ragu. Tuhan mau supaya kita tidak khawatir tentang apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat, dan Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membawa kita keluar dari berbagai macam masalah dan persoalan kita. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau kita serahkan sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluh kesah kami. Engkau dengar setiap jeritan hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap masalah dan persoalan kami. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan sukacita Tuhan mengalir melimpah. Engkau berikan kelegaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian itu. Kau satu kami
Terima kasih Bapa, Engkau yang telah memulihkan kami pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau terus memimpin kami, Engkau terus menuntun kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami yang tidak bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka juga di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur sejauh seberapa banyak yang melihat video ini nanti. Mari Tuhan tetap Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan setiap umat-Mu Tuhan yang menghadapi situasi yang sukar sulit. Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau meneguhkan mereka, Engkau membuat kaki mereka tetap berdiri kokoh di hadapan. Mereka tidak khawatir, mereka tidak bingung, mereka tidak takut, tapi mereka percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup menolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Berkati kami semua, urapi kami semua di tempat ini. Kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita Tuhan yang mengalir melimpah dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu boleh persiapkan setiap persembahan kita. Kita mau angkat itu di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia yang kami mengangkat setiap persembahan kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami telah persiapkan dan kami bawa ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau memberkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat adik kami Sarah Tuhan, anak kami Sarah yang berulang tahun tanggal 10 kemarin Tuhan. Engkau memberkati dia dengan luar biasa, Engkau menambah umur setahun lagi kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, mari terus Engkau memimpin dia semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati dia dalam masa depannya, karena kami tahu satu perkara, masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati dia dengan luar biasa dalam pendidikannya Tuhan, dalam pertumbuhan imannya hari demi hari. Dia semakin kuat di dalam Engkau, dia semakin pintar, semakin luar biasa dalam belajar pun, dalam persiapan ujian pun. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan ada beserta dengan dia, Tuhan memimpin dia, Tuhan menuntun dia. Berkati papa mamanya, berkati saudara-saudaranya yang lain, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua umat-Mu juga Tuhan, dalam segala apapun yang kami kerjakan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha yang kami lakukan hari-hari ini. Tetap Engkau ada bersama-sama dengan kami, tetap Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan
kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan ulang tahun gereja pada November akhir nanti, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama segala persiapan dan semuanya kami taruh dalam tangan-Mu dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa dan otoritas Tuhan ada atas kami semua. Tuhan sendiri memberkati kami, Tuhan sendiri menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari di mana kami mengucap syukur, di mana Engkau membangun jemaat ini. Sudah 30-an tahun Tuhan kami berdiri bersama-sama, kami teguh sampai pada hari ini. Kami tidak goyah dan kami tahu bahwa Tuhan yang membangunnya di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, para pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati mereka. Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka. Dengan hikmat Tuhan Engkau membawa pemimpin-pemimpin kami ini memimpin dalam hal yang luar biasa, sehingga kami semua yang ada di dalam bangsa ini, kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami boleh merasakan keamanan yang luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati mereka dengan luar biasa. Berikan kekuatan baru, semangat baru buat para pemimpin kami Tuhan, para pejabat-pejabat di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyatakan kuasa dan kemuliaan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga di jalan, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam sisa hari ini kami bersama dengan keluarga. Biarlah sukacita Tuhan memimpin, menyertai kami, menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa.